Apapun yang kita dengar dari berita-berita yang beredar atau yang kita baca itu mempengaruhi pikiran kita, mempengaruhi persepsi kita dan cara pandang kita melihat sesuatu. Bukankah kita juga pernah mendengar kabar tentang seseorang yang karena berita hoaks yang beredar lalu melakukan satu tindakan yang justru merugikan dirinya sendiri, menjadi begitu ketakutan, tercemar oleh berita yang tidak benar atau berita yang belum tentu benar tetapi beredar begitu rupa. Dan ini akan mempengaruhi semangat seseorang, bahkan imun tubuh seseorang pun yang dipenuhi oleh rasa takut, cemas karena berita yang belum tentu benar itu akan makin menjadi lemah, tidak berdaya karena diperdaya oleh berita yang belum tentu benar. Dan berita yang belum tentu benar itu bukanlah berita benar. Di hari-hari masa sulit ini, berita-berita tidak benar itu beredar begitu rupa dan menjadi racun yang merusak banyak persepsi orang di dalam melihat segala sesuatu. Karena itu, sebagai orang percaya yang meyakini bahwa iman timbul dari pendengaran akan sabda Tuhan, maka kita perlu berjaga-jaga di telinga kita. Bukan saja berjaga di mulut kita waktu mau berbicara, tetapi berjaga di telinga kita untuk menyaring, memfilter apa yang kita dengar. Karena tidak semua yang kita dengar itu benar. Karena itu jangan terima mentah-mentah dan jangan buru-buru dipengaruhi atau mau diperdaya oleh berita yang belum tentu benar. Mari kita belajar berjaga di telinga kita. Saya Nikolas Kurniawan, menemani di dalam Sabda Tuhan yang akan menyapa lagi hari ini dari 2 ayat firman Tuhan. Pertama dari Yakobus 1 ayat 19 sampai 21. Saya bacakan versi Alkitab Firman Allah yang hidup. Saudara sekalian yang saya kasihi, sekali-kali janganlah lupa ini. Selalu bersiaplah untuk mendengar, tetapi pikirkan baik-baik sebelum saudara berbicara. Dan waspadalah terhadap amarah yang tak terkendali, sebab orang yang marah tidak melakukan apa yang menyenangkan hati Allah. Jadi buanglah semua yang kotor dan jahat dalam kehidupan saudara. Dengan penuh kerendahan hati, terimalah berita yang ditanam Allah seperti benih dalam hati saudara. Berita itu memiliki kekuatan untuk menyelamatkan saudara. Satu ayat lagi dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saudara, bagian vital dari tubuh manusia adalah otak, akal, pikiran bersemayam di sana. Dan telinga menjadi jendela untuk memasukkan segala hal ke dalam otak atau pikiran kita. Sehingga apa yang kita dengar itu mempengaruhi tindak tanduk kita, perilaku kita, cara pikir kita, cara kita memandang sesuatu, bahkan cara kita menyelesaikan masalah di dalam hidup kita. Namun ada peringatan dan pengingatan dari sabda Tuhan hari ini di dalam Yakobus tadi, yang merupakan topik-topik tentang iman yang dilakukan atau dipraktekkan secara nyata, iman yang bukan sekedar diakui secara pengakuan konfesi yang disebutkan setiap ibadah-ibadah, tetapi iman yang justru baru hidup kalau dilakukan, baru menjadi nyata dan menyala besar ketika itu dilakukan dengan nyali yang besar pula. Salah satunya yang perlu untuk dilakukan, Yakobus memberikan tips sederhana, yaitu mendengar. Ini berangkat dari pemikiran juga di dalam surat Roma bahwa iman timbul dari pendengaran, yaitu pendengaran akan firman Kristus.
Dan ketika Yakobus mengingatkan, mengatakan lagi kepada jemaat yang menerima suratnya itu, sekali-kali janganlah lupa untuk bersiap mendengar. Di dalam versi Alkitab terjemahan baru yang biasa kita suka baca, itu disebut cepatlah mendengar, hendaklah engkau cepat mendengar. Kata cepat atau kata di dalam versi firman Allah yang hidup bersiaplah, ini sebenarnya bukan bicara kita cepat-cepat mendengar atau mendengar sambil lalu. Tapi mendengar dengan tepat, mendengar dengan seksama, mendengar sambil mencari sumbernya dari mana. Mendengar sambil dengan tepat berarti mendengar apa yang tepat dan dengan cara yang tepat. Itu sebenarnya makna lekas mendengar atau cepat untuk mendengar. Bukan cepat-cepat mendengarkan, tetapi tepat mendengarkan. Untuk itu kita perlu memfilter atau menyaring apa yang kita dengar. Cari sumbernya. Belum tentu yang dipahami orang secara umum itu benar. Dan belum tentu juga berita yang dari sumbernya itu benar, lalu disebarkan menjadi benar. Mungkin diselewengkan dengan dibumbu-bumbui atau ditambah-tambahi. Dan ini sangat mempengaruhi iman dan imun seseorang. Karena itu Yakobus mengingatkan penting sekali untuk dalam praktikum iman kita ketika melakukan iman itu sangat penting untuk kita tajam mendengar, tepat mendengar, dan sungguh-sungguh mendengar dengan selektif. Tidak semua yang kita dengar itu benar. Karena itu jangan mudah percaya dan jangan mau diperdaya. Pikirkan baik-baik dikatakan demikian. Sebelum berbicara, sebelum menyampaikan apa yang kita dengar itu atau menyebarkan apa yang kita dengar itu, pikir baik-baik. Waspada terhadap amarah yang tak terkendali. Hari ini ada begitu banyak orang yang karena kondisi sulit menjadi begitu marah. Kata-kata umpatan sudah menjadi makanan sehari-hari di samping vitamin yang kita butuhkan untuk imun tubuh kita bertumbuh. Dan ini justru makin membuat amarah yang tak terkendali lalu diungkapkan dalam umpatan, kata-kata maki-makian bahkan kepada sesama orang percaya, mengatakan orang itu bodoh, dungu, dan sebagainya. Ini tentu saja membuat gelisah banyak orang karena suasana perpecahan dan permusuhan sebenarnya menyisakan sebuah kepahitan di dalam hati manusia. Karena itu jelas sekali Yakobus mau ingetin orang yang marah itu tidak melakukan apa-apa yang menyenangkan hati Tuhan. Tidak melakukan kebenaran dari Tuhan. Karena itu dikatakan, buang dulu semua yang kotor, buang yang jahat dalam pikiranmu, dalam kehidupanmu, singkirkan itu semua. Baru kita bisa memfilter dan menyaring berita yang benar itu. Dan dengan rendah hati tentu saja. Untuk tetap mengisi hati kita, telinga kita, hidup kita dengan berita dari Tuhan. Perkataan-perkataan Tuhan yang menjadi benih tumbuh di dalam hati setiap kita. Itu kekuatan yang menyelamatkan kita. Di hari-hari ini marilah kita berjaga di telinga kita. Dengarkan hanya yang benar saja. Bila ada yang kita masih ragukan, jangan buru-buru sebarkan. Cari dulu sumbernya. Cari tahu apa maksudnya berita itu diedarkan. Apakah hanya iseng belaka? Apakah hanya untuk hiburan semata? Atau itu benar-benar memang sebuah berita penting yang patut kita sebarkan? Sambil kita juga berjaga-jaga supaya kita tidak dipengaruhi oleh berita-berita yang kita dengar. Sekali lagi, bila kita punya percaya yang dalam, kita tidak akan mudah diperdaya oleh apapun yang mengancam dan mencengkeram hidup kita. Tetap hidup di dalam kekuatan Tuhan, hikmat Tuhan memimpin kita untuk melakukan praktikum iman di dalam hidup sehari-hari, juga khususnya di masa yang sulit ini. Selamat berjaga-jaga dan tetap berdoa. Amin.